Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Cendana Kupang, Prodi PGSD kelas E semester 5. Di sini kami akan berdiskusi mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Saya selaku moderator dan teman kami yang satunya tidak ikut berdiskusi karena kendala jaringan. Baik, pada hari ini kita akan memulai diskusi kita mengenai prosedur pengajaran membaca dan PBB. Sebelum itu, saya persilakan teman Beni Mista untuk memimpin kita dalam doa, memohon penyertaan dari Tuhan sehingga diskusi kita dapat berjalan dengan baik. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, baik. Di sini saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mulia, terima kasih Bapak karena ketolongan menjaga kami dari tadi hingga saat ini kami sudah dalam keadaan baik dan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berdiskusi. Kiranya diskusi kami boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Hanya doa dan permohonan kami hanya dalam nama Bapa. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pemaparan materi mengenai proses pengajaran membaca dan PBB. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Langkah utama: merangsang pikiran anak, mendengarkan dan mengarahkan interaksi anak. Menuliskan hal-hal yang dididik, menyuruh anak membaca wacana sambil mengadakan diagnosis dan menggunakan wacana untuk mengajarkan keterampilan membaca dalam memperkaya kosakata. PBB itu mempunyai berbagai kelebihan dan keterbatasan bila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan pembelajaran bahasa merupakan seperangkat asumsi yang aksiomatik tentang hakikat bahasa. Pelajaran dan belajar bahasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar bahasa. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai sistem komunikasi, dan ada pula yang menganggap bahasa sebagai seperangkat peraturan atau kaidah. Mari kita lihat beberapa pendekatan yang selayaknya dipahami oleh guru-guru sekolah dasar, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Yang pertama yaitu pendekatan behaviorisme. Kelompok ini berpandangan bahwa proses penguasaan kemampuan berbahasa anak sebenarnya dikendalikan dari luar sebagai akibat berbagai rangsangan yang diterapkan lingkungan kepada si anak. Dan yang kedua yaitu pendekatan nativisme. Pandangan ini berpendapat bahwa anak sudah dibekali secara alami dengan apa yang disebut TAD atau langue acquisition deficit. Dan yang berikut yaitu pendekatan kognitif. Kemampuan berbahasa anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Dan yang keempat yaitu pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini merupakan perpaduan teori-teori yang telah disebutkan di atas. Dan yang kelima yaitu pendekatan tujuan. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. Dengan cara belajar tuntas berarti suatu kegiatan belajar mengajar dianggap berhasil. Dan yang keenam yaitu pendekatan struktural. Pandangan ini berpendapat bahwa bahasa adalah data yang didengar atau ditulis untuk dianalisis sesuai dengan tata bahasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan perkenalkan,
Saya Bendikta Friginia Genamang. Saya akan melanjutkan di bagian ke-7, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif didasarkan pada pandangan bahwa bahasa adalah sarana berkomunikasi. 8. Pendekatan pragmatik. Pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu berbahasa. 9. Pendekatan Wall-Leguin, yaitu suatu pendekatan untuk mengajarkan bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh. 10. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 11. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam bidang bahasa hampir sama dengan pendekatan Wall-Leguin yang pada dasarnya pembelajaran bahasa senantiasa harus terpadu, tidak terpisah antara keterampilan berbahasa dengan komponen berbahasa, juga aspek sastra. 11. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kadar keterlibatan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, yaitu 12, pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari materi, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, tadi kita telah mendengar penjelasan dari materi diskusi kita. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang kita bahas. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leon Moi. Saya ingin memberikan pertanyaan. Coba teman-teman jelaskan bagaimana cara guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pendekatan komunikatif secara komprehensif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan berikut, mengapa diperlukan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Coba jelaskan. Baik teman-teman, tadi kita telah mendengar pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pendekatan komunikatif secara komprehensif dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Guru tidak harus menjelaskan materi secara detail. Demikian caranya dengan menjelaskan secara garis besar dan intinya. Tujuannya agar siswa tidak terlalu bosan mendengarkan penjelasan yang detail. Setelah menjelaskan secara garis besar, siswa diminta untuk mencari data-data penting dari penjelasan yang telah disampaikan. Bisa juga dengan kerja kelompok. Baik, mungkin ini jawaban dari saya. Apakah Bulan menerima atau ingin menanggapi? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Pas teman-teman. Halo teman-teman.
bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Kevin Bandi. Pertanyaan, mengapa diperlukan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Coba jelas. Baik, karena diartikan sebagai titik, total, tolak, atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang terwujud pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan relatif tertentu. Apakah saudara menerima jawaban dari saya? Baik, jawabannya saya terima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Olympianus. Pembelajaran masing-masing komponen tersebut terintegrasi langsung dalam pembelajaran menulis. Untuk kelas bawah, yaitu kelas 1 dan 2 SD. Ketika guru mengajarkan menulis kalimat, sekaligus ia mengajarkan tentang struktur bahasa, kosakata, ejaan, dan bagaimana cara menggunakan tanda baca, seperti titik, koma, dan tanda tanya yang tepat. Hal ini disebabkan karena kalimat itu terdiri dari gabungan beberapa buah kata yang mengandung pengertian, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri oleh tanda baca. Siswa ditunjukkan langsung bagaimana penulisan kalimat yang tepat. Siswa dituntut menggunakan kata yang bervariasi, seperti penggunaan sinonim, antonim, dan lain-lain dalam kalimat. Apakah saudara Olympianus mau menerima atau ada teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya persilakan. Baik, jawabannya saya terima. Baik, apakah teman-teman lain ingin menambahkan? Baik, kalau ingin menambahkan, berarti diskusi kita berakhir sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri perdiskusian kita ini, saya meminta teman kita Lia Bulan dan menutup perdiskusian kita dengan doa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik. Jadi sebelum kita menutup diskusi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita menghadapkan di dalam doa. Kita menghadapkan dalam doa. Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menonton dan menyertai kami dari awal diskusi kami hingga boleh berakhirnya dengan baik. Dapat melanggar kita dengan Tuhan menjaga dan melindungi kami agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa dan harapan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.